Hai, selamat datang pada pelajaran IPA. Untuk kali ini, kita akan bahas materi mengenai ekosistem. Ekosistem itu adalah interaksi organisme dengan lingkungannya. Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem itu adalah ekologi. Jadi kalau seandainya kalian besok di suatu waktu, di kemudian hari, kalian akan belajar tentang ekosistem, kalian bisa mempelajari mengenai ekologi ini. Lingkungan tempat organisme hidup dan berkembang biak itu disebut habitat. Kemudian kita akan bahas mengenai satuan ekosistem. Satuan ekosistem terdiri atas dari yang paling sederhana, itu adalah individu. Individu itu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang artinya tidak dapat dibagi. Individu itu artinya hanya ada satu organisme. Contohnya di sini ada seekor monyet, kemudian ada seekor jerapah, kemudian ada seekor singa. Nah, ini adalah yang namanya individu. Jika hanya ada satu makhluk hidup atau satu organisme, itu namanya adalah individu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai populasi. Ini adalah contoh populasi. Digambar di sini ada populasi monyet, kemudian ada populasi flamingo, ada populasi jerapah. Nah, sekarang yang akan kita bahas, apa itu populasi? Populasi itu adalah kumpulan individu yang sejenis yang menetap di suatu daerah. Maka contohnya tadi ada sekelompok monyet, namanya adalah populasi monyet. Populasi, jadi dalam populasi dalam suatu daerah itu bisa akan bertambah apabila ada organisme yang datang dari daerah lain, artinya masuk ke daerah itu, yang namanya adalah imigrasi, atau adanya kelahiran atau natalitas. Sedangkan populasi akan berkurang apabila ada organisme yang pindah ke daerah lain, jadi yang keluar dari daerah itu, atau namanya adalah emigrasi, atau terjadinya kematian, atau istilahnya adalah mortalitas. Selanjutnya kita akan bahas mengenai komunitas. Komunitas itu adalah seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Contohnya di sini, kalian lihat di sini. Contohnya di sini ada populasi zebra, kemudian ada populasi rumput, ada populasi gajah, ada populasi pohon. Nah, antara populasi-populasi ini, dia ada populasi zebra, populasi gajah, populasi rumput, populasi pohon, itu saling hidup bersama dalam suatu daerah yang sama. Itu namanya adalah komunitas. Lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai ekosistem. Ekosistem itu adalah interaksi organisme dengan lingkungannya. Artinya, di sini ada interaksi antara benda tak hidup atau abiotik dengan benda hidup atau biotik. Ekosistem sendiri nanti dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah ekosistem alami. Apa itu ekosistem alami? Ekosistem alami ini adalah ekosistem yang dia terbentuk secara alami, jadi tanpa ada campur tangan manusia. Memang sudah ada sejak dahulu. Contohnya ada ekosistem danau, ada ekosistem sungai, ada ekosistem gunung, ada ekosistem hutan. Ini contohnya adalah ekosistem alami. Sedangkan kalau ekosistem buatan, ini adalah ekosistem di mana dia terbentuk karena proses pembentukan manusia, jadi dibuat oleh manusia. Contohnya adalah ada ekosistem akuarium, ada ekosistem waduk, ada ekosistem kolam, ada ekosistem hutan wisata. Ini adalah kelompok dari ekosistem tadi. Contoh di sini, ekosistem alami. Ketika kalian ada di lautan, di sana ada ekosistem
laut ini adalah ekosistem alami. Lautan ini terbentuk secara alami, dibuat oleh Sang Pencipta tanpa campur tangan manusia. Sedangkan ekosistem buatan, di sini adalah ada ekosistem kolam. Kolam ini dibentuk oleh manusia. Kemudian ada ekosistem akuarium, juga dibentuk oleh manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai biosfer. Biosfer itu merupakan kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi. Jadi biosfer ini nanti akan mencakup mengenai atmosfer, yaitu udara, litosfer, lapisan bumi, hidrosfer, tentang air. Ini nanti akan membentuk yang namanya adalah biosfer, kumpulan dari ekosistem yang terdapat di bumi. Komponen-komponen ekosistem nanti dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Yang termasuk komponen abiotik contohnya adalah air, tanah, sinar matahari, udara. Jadi yang namanya komponen abiotik ini adalah komponen ekosistem yang dia tidak hidup, artinya tidak pernah merasakan hidup. Contohnya air. Apakah air pernah hidup? Jelas tidak. Ini adalah komponen abiotik. Komponen ekosistem abiotik pertama yang akan kita bahas adalah air. Air sangat penting bagi kehidupan karena hampir 85% penyusun makhluk hidup itu adalah air atau cairan. Fungsi air ini bisa sebagai pelarut, sebenarnya adalah pelarut pada vitamin, kemudian bisa sebagai pengatur suhu tubuh kalian, kemudian sebagai reaksi metabolisme. Kemudian kita membahas mengenai tanah. Tanah merupakan tempat tumbuhan memperoleh bahan-bahan makanan atau mineral. Kemudian udara. Faktor yang berkaitan dengan udara adalah kelembapan udara, suhu udara, curah hujan, dan kandungan udara. Sedangkan cahaya matahari itu berperan dalam mengatur tingkah laku organisme. Ada organisme yang beraktivitas di siang hari, ada yang di malam hari. Dengan komponen biotik, ini adalah komponen ekosistem yang berupa makhluk hidup. Komponen biotik ini sendiri, nanti ada produsen. Produsen ini adalah organisme yang menghasilkan makanan, maka disebut sebagai organisme autotrof. Artinya dia adalah organisme yang dapat mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Contohnya adalah pohon atau tanaman. Tanaman atau tumbuhan hijau ini dia bisa membuat makanan sendiri melalui proses yang namanya adalah fotosintesis. Ini fotosintesis. Fotosintesis ini dia nanti membutuhkan gas karbon dioksida ditambah air dibantu dengan energi cahaya matahari yang diserap oleh klorofil daun, nanti akan dihasilkan berupa glukosa atau C6H12O6 atau sugar, zat gula, dan oksigen atau O2. Ini adalah reaksi pada fotosintesis. Kemudian yang kedua adalah konsumen. Konsumen ini adalah organisme yang memakan organisme lain, maka disebut sebagai heterotrof atau tidak bisa membuat makanan sendiri. Jadi kalau autotrof tadi bisa membuat makanan sendiri, kalau heterotrof ini tidak bisa membuat makanan sendiri. Dia mendapatkan zat makanan itu dari memakan organisme lain. Pembagian konsumen, yang pertama adalah herbivora. Herbivora adalah organisme pemakan produsen atau pemakan tumbuhan, contohnya sapi, kerbau, kambing. Kemudian karnivora itu adalah organisme pemakan konsumen atau pemakan hewan lain, contohnya adalah ada kucing, ada anjing, ada elang, ada ular. Lalu omnivora, omnivora ini adalah organisme pemakan tumbuhan dan konsumen atau hewan lain. Jadi pemakan tumbuhan iya,
hewan yang lain juga iya. Contohnya adalah manusia, kera, orangutan, beruang. Lalu selanjutnya adalah dekomposer. Dekomposer itu adalah organisme yang dapat menguraikan sampah organik. Sampah organik itu adalah sampah dari sisa tubuh hewan atau makhluk hidup menjadi bahan anorganik. Jadi kebalikannya dari produsen. Jadi kalau produsen tadi anorganik menjadi organik, kalau dekomposer ini menguraikan dari sampah organik menjadi anorganik. Contoh dari dekomposer adalah bakteri dan jamur. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pola interaksi pada ekosistem ini. Pola interaksi makhluk hidup itu melibatkan dua organisme atau lebih. Pola interaksi ini dibagi menjadi, yang pertama adalah netralisme. Apa itu netralisme? Netral, berarti tidak ada hubungan. Ya. Netralisme itu adalah hubungan yang saling tidak mempengaruhi meskipun hidup dalam habitat yang sama. Contohnya, kambing makan rumput, burung makan serangga. Di mana antara kambing dengan burung dia sama-sama hidup di padang rumput. Di sini antara kambing dengan burung itu saling tidak mempengaruhi meskipun keduanya sama-sama hidup dalam habitat yang sama. Ini namanya adalah netralisme. Dari contoh ini adalah pola interaksi netralisme antara kambing dengan burung. Kemudian yang kedua adalah kompetisi. Kompetisi adalah hubungan antar individu atau populasi yang bersaing mencari makanan. Makanan di sini adalah makanan yang sama. Contohnya, di sini ada yang namanya kompetisi intraspesies, artinya adalah hubungan antar individu yang bersaing mencari makanan dalam sesama jenis. Contohnya ada harimau, ada dua harimau, itu harimau A dan harimau B. Keduanya saling bersaing untuk memburu rusa. Kemudian yang kedua adalah kompetisi interspesies. Ini adalah hubungan antar individu yang bersaing mencari makan, di mana individunya adalah beda spesies atau beda jenis. Contohnya ada hiena dan singa, ini sama-sama bersaing untuk memburu kerbau yang sama. Ini kompetisi. Contohnya sama di sini. Lalu yang ketiga adalah predasi. Apa itu predasi? Predasi itu adalah interaksi antara pemangsa dan mangsa. Contohnya adalah antara ular dan tikus. Ini, kita lihat gambarnya. Ular, dia akan memakan tikus. Lalu ada kijang dengan harimau. Harimau memakan kijang. Zebra dengan singa. Singa memakan zebra. Selanjutnya adalah simbiosis parasitisme. Parasitisme itu adalah hubungan antara dua organisme di mana satu organismenya itu diuntungkan dan organisme yang lain itu dirugikan. Pihak yang diuntungkan ini nanti namanya adalah parasit, sedangkan pihak yang dirugikan nanti disebut sebagai inak. Contohnya, benalu yang hidup di pohon. Sebagai parasit siapa di sini? Benalu yang hidup di pohon. Parasitnya adalah benalu karena dia diuntungkan, yaitu mendapatkan makanan dari pohon. Sedangkan pohonnya di sini disebut sebagai inak. Karena zat makanan dari pohon diambil oleh si benalu. Jadi nanti akar-akar benalu ini akan masuk pada bagian pohon, yaitu pada bagian zat pengangkutnya, yaitu flum. Kemudian hasil makanannya nanti akan diambil oleh si benalu ini, sehingga benalu akan hidup karena mendapatkan makanan dari pohon, sedangkan pohonnya ini nanti lama-kelamaan akan mati karena hasil fotosintesisnya semuanya diambil oleh benalu. Kemudian cacing yang tumbuh di perut hewan atau manusia.
Di sini pihak yang diuntungkan adalah cacing, karena cacing ini dia mengambil makanan dari perut hewan atau manusia. Dan yang sebagai inang yang dirugikan di sini adalah hewan atau manusia. Ini gambarnya, contohnya adalah cacing di perut kalian. Kemudian selanjutnya adalah tikus dengan petani. Ketika ada tikus dengan petani, di sini sebagai parasitnya itu adalah tikusnya, dan sebagai inangnya itu adalah petani. Tikus ini diuntungkan karena mengambil makanan dari petani. Lalu selanjutnya adalah simbiosis mutualisme. Mutualisme itu adalah hubungan antar dua organisme di mana kedua organisme saling diuntungkan. Contohnya di sini ada bunga dengan lebah. Bunga diuntungkan karena dibantu penyerbukannya oleh lebah. Lebah juga diuntungkan karena lebah mendapatkan madu dari bunga. Kemudian ada jalak dengan kerbau. Jalak di sini diuntungkan karena dapat makanan dari sisa-sisa si kerbau, dan kerbau diuntungkan karena jalak ini mengambil kutu pada tubuh kerbau tersebut. Kemudian ada manusia dengan bakteri E. coli, sama-sama diuntungkan. Bakteri E. coli dia dapat tempat hidup di usus manusia, sedangkan manusia dibantu penyerapannya, yaitu pembusukan makanan pada usus besar oleh bakteri E. coli ini. Kemudian ada ikan badut dengan anemon laut. Ikan badut diuntungkan karena dapat tempat hidup, sedangkan anemon laut diuntungkan juga karena dapat sisa-sisa dari ikan badut tersebut. Lalu selanjutnya adalah simbiosis komensalisme. Komensalisme di sini adalah hubungan antar dua organisme di mana organisme yang satunya untung sedangkan organisme yang lain tidak untung tetapi juga tidak rugi. Contohnya ikan remora dengan ikan hiu atau ikan pari. Ikan remora di sini diuntungkan karena dia dapat perlindungan dari ikan yang lebih besar, sehingga ketika ada pemangsa, pemangsanya itu akan takut karena ikan remoranya bersembunyi di antara ikan hiu atau ikan pari. Kemudian ada tumbuhan sirih dan pohon. Tumbuhan sirih diuntungkan karena dia dapat untuk menumpang tubuhnya sehingga dia dapat mendapatkan sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Lalu ada anggrek bulan dengan pohon mangga. Sama, anggrek bulan di sini mendapatkan tempat hidup sehingga ketika dia itu tempatnya tinggi, dia bisa mendapatkan sinar matahari sehingga anggrek bisa dengan mudah melakukan fotosintesis karena mendapatkan sinar matahari tersebut. Lalu selanjutnya adalah amensalisme atau nama lainnya adalah antibiosis. Amensalisme ini adalah hubungan antar organisme di mana salah satu organismenya menghambat pertumbuhan organisme lain. Contohnya di sini, gulma pada tanaman padi. Kemudian fungi atau jamur yang menghasilkan antibiotik yang menghambat organisme lain. Kemudian kita akan bahas mengenai pola interaksi saling ketergantungan. Pada interaksi antar organisme akan membentuk saling ketergantungan antar organisme ini. Hal ini dapat digambarkan dengan jaring-jaring ekologi berikut. Yang pertama adalah yang namanya rantai makanan. Rantai makanan itu adalah perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang dia akan membentuk suatu rangkaian. Contohnya di sini. Di sini adalah rumput ini sebagai produsen, kemudian ada tikus sebagai konsumen 1, lalu ada ular sebagai konsumen 2, kemudian di sini ada elang sebagai konsumen 3 atau konsumen puncak, kemudian dekomposer bisa jamur atau bakteri, kemudian akan kembali lagi menjadi rumput. Ini adalah proses yang namanya rantai makanan.
Kemudian jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Contohnya di sini. Kita lihat di sini ada berapa rantai makanan? Bunga sepatu, ulat, burung pipit, elang. 1. Bunga sepatu. Ini habis ya. Sawi, ular, burung pipit, elang. 2. Sawi, belalang, burung pipit, elang. 3. Sawi, belalang, katak, elang. 4. Sawi, tikus, elang. 5. Di sini adalah ada kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan membentuk yang namanya jaring-jaring makanan. Kemudian contoh yang lain, ini bisa kalian hitung ada berapa rantai makanan di sana. Kemudian selanjutnya yang lebih besar yaitu namanya jaring-jaring kehidupan. Jaring-jaring kehidupan adalah sekumpulan jaring-jaring makanan yang saling terkait satu sama lain. Ini kita lihat. Di sini lebih rumit. Jadi rantai makanan, tapi di sini sangat. Ini adalah contoh dari jaring-jaring kehidupan. Contoh yang lain, ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai piramida makanan. Piramida makanan adalah gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan produsen, konsumen 1, konsumen 2 sampai pada konsumen puncak. Kita lihat di sini. Produsen yang paling bawah tropik 1, konsumen 1 tropik 2, konsumen 2 tropik 3, konsumen 3 tropik 4. Piramida makanan ini semakin ke atas energinya itu akan semakin berkurang karena nanti akan hilang ke lingkungan. Energinya seperti ini. Demikian tadi penjelasan mengenai ekosistem. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu pada materi selanjutnya dan bye-bye.